Wadaw, satu chapter yang ternyata langsung cukup banyak mengungkap hal baru terkait Elbaf dan saja karakter favorit kita, yaitu Jackie. Nah, guys, di sini kali ini kita akan membahas lagi nih spoiler untuk One Piece chapter 1152 yang dimana minggu lalu kita libur, akhirnya kita isi dengan bacot-bacot Nomi alias teori terkait serial One Piece. Ya udah cukup lama juga ya kita tidak membahas teori detail terkait suatu hal yang ada di serial ini. Dan sekarang karena One Piece chapter kembali rilis, kita akan seperti biasa kembali ke mode review chapter. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece sudah masuk akal tapi akal bisa masuk. Dan seperti biasa sebelum lanjut dari video ini, jangan lupa untuk bantu like video ini biar muncul di beranda nakama-nakama yang lain. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Oke, dimana judul untuk chapter 1152 ini adalah Terrible Day atau Hari yang Buruk. Dimana untuk cover story sendiri masih lanjutan dari sebelumnya, yang akhirnya Yamato memberikan topi Amigasa yang dibuat oleh Otama kepada Kawamatsu, karena sebelumnya kita melihatkan bagaimana Kawamatsu menonton pertandingan sumo yang dilakukan oleh Yamato. Dan untuk chapter sendiri dimulai dengan tim Luffy langsung, dan di sini pun Chopper Gaban langsung menceritakan yang berarti dia masih sadar ya, karena sebelumnya dia masih dalam keadaan terluka dan sadar karena nggak mau disebut sebagai orang nomor 3. Di sini Gaban menceritakan kalau para Gods Knight tersebut tidaklah invincible atau tidak terkalahkan. Jadi Gaban di sini memberitahu kalau Luffy harus meningkatkan Hausoku no Hakinya. Di sini pun Gaban menjelaskan kalau ada satu kru lagi nih di bajak laut topi jerami yang dapat menggunakan Hausoku no Haki, dan tentu saja dia adalah Babang Kokita alias Sanjay. Yang enggak di sini bahkan Sanji pun merasa kalau yang diomongin oleh Gaban adalah dirinya yang punya Hausoku no Haki. Yang ternyata di sini Gaban membicarakan tentang lagi-lagi babang samurai kita, yaitu Zorojuro. Di sini Gaban bilang kalau Zoro juga dia memiliki Hausoku no Haki yang bukankah ini pun sudah terkonfirmasi dari kata-kata Kaido dan saat juga ketika dia memingsankan Korocho-Korocho saat bertarung melawan King dulu. Luffy pun bilang kalau dia juga sudah tahu Zoro memiliki Hausoku no Haki ini. Ya, lagi-lagi bahas tentang Zoro yang punya Hausoku no Haki dan skill-skill unik lain terkait Haki pun sudah pernah kita bahas lah berkali-kali di video review sebelumnya dan juga beberapa teori sebelumnya, yang ini pun sangat menarik sekali karena kalau kalian sadar Zoro selalu selangkah lebih dulu dibandingkan Luffy terkait masalah perhakian ini, yang ya udahlah kalian bisa tonton untuk videonya karena akan cukup panjang jika dibahas di video spoiler kali ini. Next, di sini pun Hajudin berkata kalau dia tidak akan melepaskan Loki, tetapi Luffy akhirnya meminta untuk Loki bergabung menjadi nakamanya. Yang jika begitu, maka mau tidak mau Hajrudin harus melepaskan Loki. Tuh, jangan lupa Hajrudin bisa dibilang ada di bawah Luffy sebagai Grand Fleet dari bajak laut topi jerami. Namun tentu saja nih, seperti biasa Hajrudin, Zoro, Sanji dan bahkan Loki sendiri, dia tidak pedulilah dengan rencana dari Luffy tersebut, dan dia menolak mentah-mentah undangan dari Luffy ini. Yang udah mirip banget lah kayak dulu ketika Luffy mengajak Sanji untuk menjadi kru, dan saat itu Sanji menolak Luffy. Lucunya Luffy malah menolak percobaan dari Sanji yang menolak Luffy. Yang bingung atau Sanji nolak, Luffy menolak penolakan dari Sanji, yang ini jadi penolakan kuadrat. Dan di sini pun Gaban menceritakan kalau dia bersama dengan Shanks ada di Elbaf ketika The Terrible Day atau yang menjadi judul dari chapter kali ini. Alias saja kita sudah tahu yang dimaksud adalah apa, yaitu momen 14 tahun lalu saat insiden buruk terjadi di negeri Elbaf, yaitu terkait kematian dari sang raja mereka yaitu King Harald dengan banyaknya pasukan-pasukan lain yang mati pada saat itu. Ya benar, akhirnya di sini kita mendapatkan flashback 14 tahun yang lalu. Di mana flashback dimulai dengan Loki, dia pergi ke kastil nih untuk bertanya kepada ayahnya yaitu King Harald kenapa dia bergabung, atau mungkin di sini kata-katanya lebih ke arah align, atau mungkin dia sepaham lah dengan pemerintah dunia. Yang akhirnya di sini pun Loki tidak terima karena mereka lah orang-orang yang membunuh Rox the Shebek. Yang jangan lupa ya, Loki kecil sangat-sangat mengidolakan
mengidolakan Rocks persis seperti bagaimana Luffy mengidolakan Shanks juga. Jadi sangat wajar kan kenapa Loki tidak terima kalau ayahnya harus mau berhubungan dengan pemerintah dunia, karena ibarat aja Luffy harus berteman dengan seseorang yang nanti jika ternyata ada yang membunuh Shanks. Yang pasti mau orangnya baik atau jahat sekalipun, Luffy tidak akan ingin untuk berteman atau mungkin setidaknya sepaham dengan orang tersebut. Yang lagi-lagi bukan ini hal yang sangat-sangat menarik sekali yang lagi-lagi Oda berikan kepada kita. Namun ternyata yang menariknya adalah ketika Loki sampai ke kastil, dikatakan kalau di sini dia melihat ayahnya sendiri yaitu King Harald sudah tertusuk oleh pasukannya sendiri. Yang bukankah ini wadaw banget? Yang kemungkinan di daerah yang lain, karena dikatakan Shanks dan Gaban sedang bersantai-santai di Pulau Elbaf, dan sini pun Shanks berkata kalau dia pernah berhubungan dengan King Harald dan itu pula alasan kenapa dia ingin bertemu dengannya kembali. Di sini pula Shanks bercerita kepada Gaban kalau dia tadinya ingin mengajak Buggy untuk menjadi bajak lautnya dan membentuk bajak laut baru. Namun situ Shanks berkata kalau dia tidak bisa melakukan hal tersebut, dan Gaban menjawab dengan santainya kalau itu karena kau adalah anak yang ditakdirkan atau Destiny Boy yang dari kata-kata Skopper Gaban ini. Yang apakah ini mirip kayak Ustadz dari Naruto nih, bocah yang diramalkan yang terjadi di serial Naruto yang ini kita masih belum tahu lanjutannya bagaimana. Yang menariknya di sini pula dikatakan kalau Shanks juga dia memiliki tanda Abyss atau mungkin tanda pemerintah di lengannya tersebut. Yang dikatakan juga kalau tanda atau mungkin tatonya ini cukup berbeda dengan yang dimiliki oleh Saint Somers sebelumnya. Yang bukankah dari sini aja itu sudah menjadi hal yang sangat-sangat wadaw sekali dan tidak selesai sampai di situ. Dikatakan di spoiler kali ini kalau muncul sosok misterius yang mencuri buah iblis legendaris yang ada di Elbaf sana. Yang benar belum lanjut flashback 14 tahun yang lalu, ternyata kita harus mendapatkan lagi nih flashback dalam flashback alias flashback kuadrat yang berdepatan di 109 tahun yang lalu. Di sini kita melihat bagaimana King Harald yang lebih muda sedang mengamuk di sebuah negeri dari para manusia yang sangat-sangat identik dengan orang-orang atau suku raksasa yang mengamuk dan menghajar manusia-manusia biasa seperti kita. Yang wah, ini banyak banget sih sebenarnya hal yang bisa kita bahas dari satu chapter kali ini. Dimulai dari lengan Shanks tadi, lalu juga buah iblis legendaris, serta juga Harald dengan pemerintah dunia, dan tentu saja yang paling kita suka yaitu tentang Haus Konohaki atau ya perhaki-hakian. Tapi momen kita start dari kisah hidup Harald ini sebenarnya banyak banget sih yang masuk akal, dan dimulainya dari 109 tahun yang lalu, dimana bukankah ini timeline baru yang kita dapatkan? Karena mungkin timeline yang kita ketahui adalah di 100 tahun yang lalu saat Mother Carmel dia menyelamatkan para Elbaf yang mengacau, dan saat itu dikatakan Elbaf memang lagi gila-gilanya nih untuk menghancurkan peradaban dari manusia-manusia kecil, makanya mereka dikenal sebagai ras yang barbar dan sangat suka dengan perang. Yang berarti untuk timeline dari King Harald ini adalah terjadi 9 tahun sebelumnya alias 109 tahun yang lalu, dan sama pula untuk King Harald ini dia juga sedang mengacau di pulau atau negeri dari manusia biasa. Yang bukankah momen seperti ini jadi cukup mirip nih dengan Kazuki Oden lalu dari berbagai banyak waktu flashback, dimulai dari kisah hidup dulu nih ketika dia awal bertualang yang pada akhirnya nanti harus bertemu dengan sosok-sosok luar biasa dari perjalanannya yaitu Shirohige, Roger, dan yang lain-lain. Nah untuk King Harald ini sebenarnya 11-12 sih dengan Oden karena pasti akan berhubungan dengan banyak sekali hal yang apakah juga jangan-jangan dia ada di insiden God Valley 38 tahun yang lalu. Yang wow, bukankah ini gila banget? Yang apakah jangan-jangan juga dia menjadi kru dari bajak laut Rocks? Karena jangan lupa ya, Rocks ini sempat ke Elbaf beberapa tahun sebelum insiden God Valley. Yang wah, ini pasti bakal gila banget. Tapi lagi-lagi menurut kalian seperti apa terkait spoiler ini? Bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar yang mungkin bisa menjadi bahasan menarik untuk nanti video lebih lengkapnya. Karena ya seperti biasa juga untuk pembahasan detail dari beberapa poin penting yang baru kita bahas akan kita bahas di video review yang tentu saja lah kita perlu menunggu versi skill lesson-nya terlebih dahulu yang untuk rilis ilegal lagi-lagi di hari Jumat. Tetapi seperti biasa kalian harus baca versi legalnya agar mensupport Oda Sensei dan pihak One Piece secara langsung, yaitu di tiap hari Minggu malam dari website Manga Plus. Dan untuk review juga insya Allah nih akan rilis tidak telat seperti sebelum-sebelumnya di Minggu malam, karena ya kita masalah long weekend
udah habis, yang semoga sekarang bisa lebih teratur lagi karena kita nggak perlu pulang kampung dulu di masa long weekend. Yang bahkan kalau melihat demografi nih dari channel ekonomi, di mana banyak yang berusia 25 sampai 34 tahun, yang siapa coba yang kalian juga berusia di umur-umur segitu, yang mungkin kebanyakan juga ada budak korporat yang apa itu libur, kita pasti kerja mulu. Jadi ketika libur ya kita manfaatkan dengan baik. Oh ya, lupa nih, kali ini DNM juga ada membership yang harganya sekarang sudah jauh lebih murah, yaitu cuma goceng doang alias 5.000. Kalian mendapatkan eksklusif badges di sebelah nama kalian dan juga emoji-emoji lucu ini yang bisa kalian pakai buat ngebacot di kolom komentar. Lagi-lagi 5.000 yang bahkan sekarang ST Manit aja harganya udah lebih mahal dari 5.000. Jadi buat kalian yang pingin bisa bantu dengan klik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah sini. Dan ini juga yang cukup bingung buat kalian mungkin pengguna iOS atau iPhone, entah kenapa tombol joinnya tidak muncul. Yang mungkin kalian bisa menggunakan scan barcode yang ada di sini, atau mungkin linknya juga nanti akan saya simpan di deskripsi di bawah, atau mungkin ya udahlah buka PC aja karena akan langsung muncul. Ya, ini cukup aneh juga ya dari pihak YouTube yang apakah mendiskriminasi para pengguna iOS. Nah, jadi seperti biasa, like aja video ini kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.